kita akan menemui yang namanya bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah awal bulan Hijriah. Kalau dalam Islam disebut dengan tahun baru Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menyambut tahun baru Islam ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu, sebelum masuknya tahun baru Islam ini, kita perlu memperhatikan tentang muhasabatun nafs. Kalau kita ungkap kamus bahasa Arab karangan daripada Muhammad Yunus, kata beliau, muhasabah artinya adalah perbaikan, nafs artinya adalah diri. Maka muhasabatun nafs bisa diartikan dengan perbaikan diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu remaja kita kalau bulan puasa mengadakan bermalam di masjid. Ketika tengah malam dimatikan lampu, diberikan sebuah kalimat-kalimat yang menyentuh hati mereka, lalu keluar air mata mereka. Itu disebut dengan muhasabah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasibu qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum Allah menghitung dirimu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, wa idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusakum fastaghfaru lidzunubihim. Bahwa orang yang paling cerdas di antara kamu, kata Allah, orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, bukan orang yang pangkatnya tinggi, bukan yang jabatannya tinggi, bukan yang hartanya banyak, tapi orang yang paling cerdas di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang punya banyak salah, lalu dia mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kira-kira di antara kita ini ada yang nggak punya salah? Gimana kira-kira? Ada yang nggak punya salah nggak, Bapak Ibu? Ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. Betul Pak? Coba kalau 1 hari dosa kita 1 saja, kali 365 hari, berapa dosa kita setahun, Pak? Berapa, Pak? 365 dosa. Kalau umur kita 50, berarti 365 kali 50. Berapa dosa kita, Pak? Maka Bapak Ibu, sesuai dengan pepatah Arab mengatakan, al khata' wan nisyan sifatani lil insan. Khilaf dan salah adalah 2 sifat bagi manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan sebuah kisah. Di zaman Nabi, Bapak Ibu, ada seorang pemuda, pekerjaannya tukang gali kubur. Tukang gali kubur, Bapak Ibu. 10 tahun lamanya, Bapak Ibu, dia kerjanya menggali kubur. Tapi hari terakhir dia menggali kubur, ternyata yang meninggal adalah seorang perempuan cantik. Seorang perempuan cantik luar biasa, Bapak Ibu. Ketika semua orang menanam atau menguburkan perempuan ini, maka orang kembali ke rumah masing-masing seperti biasa. Maka tukang gali kubur ini, Bapak Ibu, tiba-tiba timbul dalam pikirannya untuk memperkosa mayat tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, digalinya lagi kubur, maka disetubuhinya lah perempuan di dalam liang lahat tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka perempuan ini berbicara bahwa engkau minta ampunlah kepada Allah, bahwa engkau sudah berbuat perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka minta ampunlah kepada Allah, Allah masih menerima taubatmu. Perempuan yang meninggal ini berbicara, Bapak Ibu. Lalu seorang pemuda tadi menanam kembali. Dia pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ketuk pintu rumah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa yang membuatmu datang ke rumahku menangis dan tergesa-gesa? Apa kata si pemuda tadi? Ya Rasulullah, dosaku sangat besar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Engkau buat dosa 1 gunung, Allah siapkan 2 gunung ampunan bagimu, kata Nabi. Ya Rasulullah, dosaku melebihi 2 gunung ya Rasulullah. Engkau buat dosa 1 kampung ini, Allah siapkan ampunan bagimu 2 kali lipat daripada kampung ini, kata Nabi.
Apa kata pemuda itu? Dosaku lebih besar daripada 2 kampung ini ya Rasulullah. Lalu dosamu apa kata Nabi? 10 tahun ya Rasulullah. Pekerjaanku menggali kubur. Pagi tadi meninggal seorang perempuan cantik ya Rasulullah. Aku tak tahan ya Rasulullah, ku gali kuburnya, ku sebuhi dia di dalam kubur, di dalam liang lahat. Kata pemuda tadi. Apa kata Rasulullah? Engkau keluar dari rumahku kata Nabi. Nabi tak tahan. Nabi menggigil. Nabi emosi. Apa kata Nabi? Engkau keluar dari rumahku kata Nabi. Engkau sudah membuat apa yang dilarang oleh Allah. Maka Bapak Ibu, pemuda ini keluar dari rumah Nabi. Dia berdoa Bapak Ibu. Berapa hari lamanya dia berdoa? 40 hari Bapak Ibu. 40 hari 40 malam dia naik ke atas batu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang ke-40 apa kata Allah? Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusakum fastaghfiru li dzunubihim, kata Allah. Hai Muhammad, kata Allah, bahwa orang yang paling cerdas di antara kamu adalah orang yang punya banyak salah lalu dia mengakui kesalahannya. Ini orang paling cerdas. Maka kata Allah, cari pemuda itu. Allah agak menegur Nabi Muhammad SAW, cari pemuda itu. Maka Nabi mencari pemuda tadi dan bertemu. Apa kata Nabi? Wahai pemuda, bahwa Allah telah mengampuni dosamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 40 hari 40 malam baru doa dikabulkan. Kita kadang-kadang doanya 3 hari nggak dikabulkan, banyak keluhan kita. Doa seminggu nggak dikabulkan, keluhan kita banyak. Sementara pemuda tadi Bapak Ibu 40 hari 40 malam dia berdoa, baru Allah kabulkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paling baik di antara manusia adalah orang yang punya banyak dosa lalu dia mengakui dosanya kepada Allah sebelum masuk tahun baru. Bapak Ibu, akui segala kesalahan kita kepada Allah tahun ini. Dosa yang kita lakukan pada tahun ini Bapak Ibu, tinggalkan tahun ini. Tinggalkan di tahun, jangan dibawa-bawa ke tahun depan Bapak Ibu. Minta ampunkan segala dosa yang kita lakukan pada tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damsyik? Kata beliau bahwa ada 4 manusia yang paling dibenci Nabi. Baik dia solawatnya banyak, baik dia orang yang mengidolakan Nabi, baik dia orang-orang yang selalu punya majelis-majelis solawat. Tapi kata Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damsyik, apabila dia membuat apa yang dibenci Nabi, maka Nabi akan benci kepadanya. Apa yang membuat Nabi benci kepada kita? Nisyanil zunubil madiyah, banyak dosa tapi enggan mengakui dosanya kepada Allah. Dosa banyak tapi enggan mengakui dosanya kepada Allah. Ini orang yang paling dibenci Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama sebelum masuk tahun baru yang perlu kita lakukan adalah korek kesalahan kita. Apa dosa yang kita lakukan? Ingat-ingat Bapak Ibu. Setelah kita ingat-ingat, minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan Rabiatul Adawiyah Bapak Ibu. Rabiatul Adawiyah ini salah satu perempuan yang wajib masuk surga, tidak punya dosa. Dijamin masuk surga Bapak Ibu. Kenapa dijamin masuk surga? Memang ibadahnya luar biasa. Salah satu perempuan yang sangat luar biasa. Suatu ketika Bapak Ibu, Rabiatul Adawiyah ini menggali lubang di samping tempat tidurnya. Digalinya lubang di samping tempat tidurnya Bapak Ibu. Sebelum dia tidur, dia masuk ke dalam lubang itu seperti dia orang mati Bapak Ibu. Diibaratkannya dia seperti orang mati, masuk ke dalam kubur, dibuatnya liang lahatnya. Maka dari lubang itu dia berteriak, "Ya Allah, tolong hidupkan aku 1 hari saja supaya aku ganti segala kesalahanku dengan kebaikan. Ya Allah, tolong hidupkan aku supaya aku perbaiki segala dosa-dosaku." Maka dia kembali keluar dari lubang itu, barulah dia khusyuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ada beberapa sunnah yang perlu kita lakukan sebelum tidur. Yang terutama Bapak Ibu adalah membacakan sepertiga daripada ayat Quran dan mengingat segala dosa yang kita lakukan pada hari itu, minta ampunkan kepada Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ucapkan syahadat. Mana tahu kita meninggal di dalam tidur kita, sebelum tidur kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sebelum tahun baru Islam, maka muhasabatun nafs, perbaiki diri. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk tahun baru Islam, maka kita perlu muahadah. Tadi yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Muhasabah. Yang kedua namanya muahadah. Kalau kita ungkap ilmu bahasa Arab Bapak Ibu, bahasa Arab itu banyak macam-macam ilmunya. Ada ilmu nahu, ada ilmu sharaf. Kalau kita pergi ke ilmu nahu, ada fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar. Maka muahadah, kalau kita buat ke fi'il amar, maka pergi kepada makhad. Maka Bapak Ibu, sekolah-sekolah pondok-pondok pesantren itu awalnya makhad. Makhad Darul Zauhar, Makhad Darul Azhar, Makhad Darul Mustafawiyah. Kenapa makhad Bapak Ibu? Makhad itu artinya sekolah. Muahadah, sekolah. Sekolah itu untuk apa? Mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muahadah dalam konteks ini mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tahun ini. Kenapa tahun ini saya dibenci orang? Mungkin mulut terlalu kasar. Kenapa tahun ini saya tidak mau orang bergaul, orang lain tidak mau bergaul dengan saya? Mungkin terlalu menekankan pendapat sendiri, tak pernah menerima pendapat orang lain. Mungkin saya terlalu menekankan keinginan sendiri dalam rapat. Mungkin saya terlalu menekankan ide sendiri, tak pernah menerima ide orang lain. Ambil hikmah dari peristiwa tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masalah orang yang suka mengasih ide nggak pernah menerima ide, saya teringat dengan seorang tokoh. Pada tanggal 27 Safar Bapak Ibu, 28 Safar, dijelaskan dalam sebuah kitab karangan daripada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan Al-Makki. Kata beliau bahwa 27 Safar Bapak Ibu, 28 Safar, terjadi perkumpulan 10 tokoh kafir Quraisy. 10 tokoh kafir Quraisy ini musyawarahnya di Darun Nadawa. Dar artinya rumah, Nadawa artinya tempat musyawarah. Darun Nadawa bisa kita artikan dengan gedung serbaguna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gedung serbaguna ini dulu dibangun oleh neneknya Nabi, Qusay. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu tempat ini dibuat untuk musyawarah yang baik. Tapi Abu Jahal dengan 9 kroni-kroninya Bapak Ibu membuat tempat ini tempat musyawarah yang buruk. Apa yang mereka musyawarahkan? Pembunuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah mengganggu mereka, tapi mereka suka mengganggu Nabi. Padahal Allah sudah buat satu perumpamaan kepada kita dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl yang artinya lebah. Kenapa Allah sebutkan lebah dalam Al-Quran? Karena lebah tak pernah mengganggu orang selama tidak diganggu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi Abu Jahal tak menghiraukan perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran ini. Abu Jahal suka mengganggu Nabi, Nabi nggak pernah mengganggu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abu artinya ayah, Jahal artinya bodoh. Abu Jahal artinya ayah yang bodoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi pernah berdoa, apa kata Nabi? Ya Allah, Allahumma ij'al Islam, ya Allah jadikan Islam fi umaroini, pada 2 Umar. Yang pertama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam karena didoakan Nabi. Yang kedua Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini siapa Bapak Ibu? Abu Jahal. Umar bin Hisham didoakan Nabi tapi nggak dapat hidayah. Maka Abu Jahal nggak masuk Islam Bapak Ibu. Apa kata orang Madinah? Abu Jahal ini kalau diminta ide yang baik, yang sifatnya menguatkan persatuan, yang sifatnya menguatkan semangat, maka dalam otaknya kosong. Tapi kalau diminta ide yang buruk, yang sifatnya melemahkan kesatuan, melemahkan persaudaraan, menjauhkan persaudaraan, berapapun kita mau, penuh dalam otaknya, kata orang Madinah. Makanya kami kasih nama Abu Jahal, ayah yang bodoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, datang Abu Aswad. Abu artinya ayah, Aswad artinya hitam. Abu Aswad artinya ayah yang hitam. Apa kata Abu Aswad Bapak Ibu? Ya Abu Jahal,
Bagaimana kalau Muhammad itu kita buang ke dalam pelosok, kita buang ke hutan yang jauh, biar Muhammad mati dimakan binatang buas? Apa kata Abu Jahal? Jangan. Nanti orang-orang tahu yang membunuh Muhammad adalah kita. Nanti mereka serang kita. Usulan dari Abu Aswad ditolak Abu Jahal. Datang Abu Bakhtar. Kalau begitu ya Abu Jahal, kita gali lubang, kita dorong Muhammad ke dalam lubang itu, kita timpa dengan batu, biar mati Muhammad dalam lubang itu. Apa kata Abu Jahal? Jangan. Nanti orang-orang tahu yang bunuh Muhammad adalah kita. Nanti mereka menyerang kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 9 anggota, 10 dengan Abu Jahal musyawarah. 2 memberikan usul, dua-duanya ditolak sama Abu Jahal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedang memperlihatkan sifat terburuk Abu Jahal adalah tak suka menerima pendapat orang. Sukanya mengasih pendapat terus. Pendapat orang lain gak pernah diterima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang tak mau bergaul dengan saya tahun ini? Mungkin saya terlalu menekankan pendapat sendiri. Kenapa tahun ini kehidupan saya suram? Mungkin kurang banyak sedekah, kurang banyak ibadah, kurang banyak beribadah kepada Allah. Ambil hikmah Bapak Ibu dari tahun ini. Jangan sampai terjadi kesalahan yang kita lakukan pada tahun ini terjadi lagi pada tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gajah memang kalah dengan semut. Itu menurut dongeng Bapak Ibu. Kata dongeng, gajah kalah dengan semut. Itu dongeng. Gajah punya prinsip. Apa prinsip gajah Bapak Ibu? Sekali terlobang, takkan pernah terlobang 2 kali pada lobang yang sama. Andaikan gajah lewat pada satu jalan hari ini, kakinya terlobang, besok dia tahu dari jalan mana dia akan lewat. Jangan sampai kita lebih bodoh daripada gajah Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi 2 kali salah pada kesalahan yang sama. Tinggalkan segala perbuatan buruk yang kita lakukan tahun ini. Hati yang suka membenci orang, mulut yang suka kasar kepada orang, bahkan mulut yang suka membuka aib orang lain Bapak Ibu. Ini perlu kita tinggalkan. Hati yang sakit, yang tidak senang melihat orang lain mendapatkan rezeki, yang bangkit penyakitnya atau muncul penyakitnya ketika melihat orang lain dapat rezeki dari Allah. Ada niat ingin menghilangkan rezeki orang lain. Ini penyakit hati Bapak Ibu. Tinggalkan di tahun ini. Jangan dibawa-bawa ke tahun depan. Ini persiapan kita Bapak Ibu sebelum tahun baru. Ingat-ingat segala kesalahan yang kita lakukan. Kira-kira apa yang membuat orang lain benci kepada kita? Kira-kira apa yang membuat saudara kita benci kepada kita? Apa yang membuat pasangan kita benci kepada kita? Apa yang membuat orang tua kita benci kepada kita? Tinggalkan di tahun ini. Jangan dibawa-bawa ke tahun depan Bapak Ibu. Muahadah. Ambil hikmah dari peristiwa-peristiwa tahun ini supaya tidak terjadi 2 kali salah pada kesalahan yang sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling merugi kata Imam Taryuddin Idris Asy-Syafi'i adalah orang yang punya 2 kesalahan pada kesalahan yang sama. Ini orang paling merugi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ambil hikmah dari peristiwa-peristiwa tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, setelah muhasabah, perbaiki diri. Yang kedua, muahadah, ambil hikmah dari peristiwa tahun ini. Yang ketiga Bapak Ibu, muzahadah. Apa itu muzahadah Bapak Ibu? Muzahid artinya orang yang bersungguh-sungguh. Muzahadah artinya bersungguh-sungguh menambah amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira amal kita tahun ini bagaimana? Jangan sampai amal yang kita lakukan tahun ini sama dengan amal tahun depan. Kalau bisa tahun depan meningkat Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang amalnya sama tahun ini dengan tahun yang akan datang, sama seperti hartawan, bangsawan, punya harta banyak. Dia bangun sebuah gedung yang megah. Ketika gedung itu selesai, dihancurkan secara sia-sia. Tak ada artinya Bapak Ibu. Maka jangan sampai amal tahun ini sama dengan amal tahun akan datang. Kalau bisa amal tahun depan lebih meningkat daripada amal tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan anggap amal yang kita lakukan tahun ini sudah bisa masuk ke dalam surganya Allah. Belum tentu Bapak Ibu. Salat yang kita lakukan, zakat yang kita lakukan, kurban yang kita lakukan, haji yang kita lakukan,
belum tentu dianggap Allah sebagai amal soleh. Kenapa Bapak Ibu? Saya teringat dengan sebuah kisah. Ada seorang ahli ibadah Bapak Ibu. Ibadahnya bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 100 tahun, bukan 900 tahun, 21.000 tahun Bapak Ibu. 21.000 tahun dia sujud kepada Allah. Pekerjaannya hanya sujud. Ketika dia lapar makan sebentar, habis makan sujud lagi kepada Allah. 21.000 tahun dia lakukan. Waktu subuh Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia mengambil air wudhu di telaga. Datang malaikat membawa buku catatan amal orang-orang soleh. Apa kata ahli ibadah itu? Saking ibadahnya luar biasa, bisa berbicara dengan malaikat Bapak Ibu. Apa kata ahli ibadah itu? Ya malaikat, apakah namaku tercantum dalam buku orang-orang soleh? Apa kata malaikat itu? Ini bukunya, lihat sendiri, engkau akan tahu bagaimana keadaanmu sendiri. Ahli ibadah ini Bapak Ibu, dibukanya lembaran demi lembaran, ternyata satu pun namanya tidak tercantum dalam buku amal orang-orang soleh. Intinya apa Bapak Ibu? Orang yang sujud kepada Allah 21.000 tahun belum tentu dianggap Allah sebagai amal soleh. Belum tentu dianggap Allah sebagai amal yang baik Bapak Ibu. Belum tentu dianggap Allah kita sebagai orang soleh. Apalagi yang hanya sholatnya mungkin umurnya 50, sholatnya baru 30 tahun. Mungkin umurnya 60, sholatnya baru 40 tahun. 20 tahun yang lalu mungkin tak sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang amalnya 21.000 tahun belum tentu dianggap Allah sebagai amal soleh. Apalagi kita yang paling lama umur kita paling 100 tahun Bapak Ibu, itu pun jarang. Maka Bapak Ibu, muzahadah, bersungguh-sungguh menambah amal. Jangan sampai amal tahun ini sama dengan amal tahun yang akan datang. Kalau bisa amal tahun depan adalah amal yang lebih meningkat dibandingkan amal tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang perlu kita perhatikan sebelum masuk tahun baru Islam. Kita ulang dulu Bapak Ibu supaya nggak lupa. Yang pertama tadi muhasabah, perbaiki diri. Yang kedua muahadah. Apa artinya tadi Bapak Ibu? Ambil hikmah dari peristiwa tahun ini. Yang kedua muzahadah, bersungguh-sungguh menambah amal. Yang terakhir muraqabah. Muraqabah Bapak Ibu. Muraqabah artinya adalah merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Raqabah, raqib artinya dekat Bapak Ibu. Maksudnya Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling dekat kepada kita? Bukan orang tua, bukan pasangan kita, bukan anak kita. Siapa? Allah. Allah yang lebih dekat kepada kita dibanding urat nadi kita sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Allah bisa melihat apa yang tak bisa kita lihat. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, apa kata beliau? Manusia punya mata, manusia bisa melihat, tapi Allah Maha melihat. Apa yang tak bisa dilihat oleh manusia, Allah pasti bisa melihatnya. Manusia mendengar, Allah Maha mendengar. Apa yang tak bisa didengar oleh manusia, Allah pasti bisa mendengarnya. Manusia tahu tapi Allah Maha tahu. Apa yang tak bisa dilihat oleh, apa yang tak bisa diketahui oleh manusia, bahkan Allah pasti bisa melihatnya. Apa kata Allah? Fi buruzim musyayyadah. Bahkan lari ke balik tembok Bapak Ibu, Allah masih bisa Bapak Ibu melihatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dibanding kita, antara kita dengan keluar masjid ini terbatas penglihatan kita. Tapi Allah beda Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan, bahkan yang sir dan yang ada dalam hati kita atau yang terucap, semua Allah tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sifat 20 itu ada sifat Allah namanya alimun, sami'un, basirun. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari bahwa Allah sudah tancapkan kepada kita CCTV di dunia ini.
CCTV yang ada di masjid ini, di mall atau di rumah-rumah kita, tidak ada bandingnya dibandingkan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Kalau CCTV di masjid ini Bapak Ibu, tutup dengan tangan kita, tertutup CCTV-nya Bapak Ibu. Tapi CCTV Allah, sedikit pun tak bisa kita lari darinya, tak bisa kita sembunyikan Bapak Ibu dari rekaman CCTV Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kata Allah, sedikit pun takkan pernah bisa kamu sembunyi darinya. Paman khafa minkum khafiyah, sedikit pun engkau tak bisa lari darinya, kata Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang pertama CCTV Allah? Di kiri kanan kita ada dua malaikat, alal malakain, kata Allah. Dua malaikat di kiri kanan, Atif dan Raqib. Apa yang mereka lakukan? Mencatat amal kebaikan dan keburukan kita, yang nanti diminta pertanggungjawaban setiap kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, setiap apa yang kamu pimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seorang camat memimpin di kecamatan, seorang ayah memimpin di keluarga, diri kita sendiri memimpin diri kita. Apa yang kita buat Bapak Ibu, semua Allah minta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua CCTV Allah adalah Allah yang langsung memantau kita. Bapak Ibu, dan CCTV Allah yang selanjutnya tanpa kita sadari. Kadang-kadang Bapak Ibu, tangan kita ini kita anggap milik kita karena menancap di tubuh kita. Kadang-kadang mata kita ini kita anggap milik kita. Kadang-kadang telinga kita anggap milik kita. Kaki, seluruh anggota tubuh kita anggap milik kita. Padahal Bapak Ibu sudah jelas Allah sebutkan dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu kata Allah, mulutmu akan kami kunci rapat-rapat. Kenapa mulut enggak Allah minta pertanggungjawaban? Mulut sering berbohong, sering menipu, sering menyakiti hati orang lain. Wa tukallimuna aydihim, tanganmu akan berbicara yang dulu kami tancapkan di tubuhmu untuk mengawasi kehidupanmu. Hari ini kami suruh CCTV itu berbicara di hadapan kami. Tangan berbicara Bapak Ibu. Wa tashhadu arjuluhum, kedua kakimu akan bersaksi yang dulu kami tancapkan di tubuhmu kaki itu untuk mengawasi kehidupanmu. Hari ini CCTV itu akan kami ungkapkan, kata Allah. Apa kata tangan Bapak Ibu? Andaikan tangan pernah memberi, datang malaikat mencambuk dari tangan. Apa kata tangan? Ya Allah, jangan cambuk dia dari tangan ini. Tangan inilah yang dibuatnya dulu pernah memberikan kebaikan kepada orang. Andaikan kaki pernah berjalan ke tempat yang baik, kaki pun akan berkata, ya Allah, jangan cambuk dia dari kaki ini. Kaki inilah yang dibuatnya berjalan ke tempat-tempat yang baik, ke majelis taklim, ke tempat-tempat pengajian, memenuhi undangan yang tak ada maksiat di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau tak ada yang kita buat, tak ada yang membela kita Bapak Ibu, nasib kita akan sama seperti nasi bungkus Bapak Ibu. Beli nasi bungkus di rumah makan Bapak Ibu, makan sisakan sedikit, buang ke tong sampah. Sisa nasi itu akan berubah menjadi ulat. Ulat itu akan mati jadi tanah. Tak ada gunanya Bapak Ibu. Sama dengan kita. Kita hidup di dunia ini nggak tahu datang dari mana. Di dunia ini nggak buat apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Maka Bapak Ibu, kita akan mati begitu saja. Di hadapan Allah kita menderita Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat Umar bin Khattab Bapak Ibu, saat Nabi SAW bercerita tentang azab neraka, Umar bin Khattab hanya menangis biasa saja. Umar bin Khattab hanya menangis, menetes air matanya. Tapi ketika Nabi cerita tentang azab kubur Bapak Ibu, langsung Umar bin Khattab pingsan Bapak Ibu. Pingsan Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab terbangun. Apa kata Nabi? Ya Umar, kenapa ketika aku ceritakan kepadamu azab neraka engkau hanya menangis biasa saja? Tapi kenapa ketika aku ceritakan kepadamu tentang azab kubur lalu engkau pingsan? Apa kata Umar? Ya Rasulullah. Umar menjawab sambil meneteskan air mata, gemetar tangannya Bapak Ibu. Ya Rasulullah, kalau saya diajab di neraka,
kami diajab bersama-sama ya Rasulullah. Saya nggak takut ya Rasulullah. Tapi ketika diajab di kubur tak bisa kubayangkan ya Rasulullah. Di dalam kubur sendirian ya Rasulullah. Tempatnya terbuat dari tanah. Banyak binatang-binatang buas ya Rasulullah. Kelabang, bahkan ular sujaul aqra. Apa itu ular sujaul aqra Bapak Ibu? Ular yang satu ekor 99 kepala. Menurut ulama Bapak Ibu, setiap kepala itu akan mematuk kulit atau bagian tubuh, bagian wudhu manusia yang tak pernah dibasahi dengan air wudhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita buat akan Allah minta pertanggungjawaban. Saya teringat Bapak Ibu, satu kisah pada zaman Umar bin Khattab. Ada seorang perempuan dan seorang ibu janda, pekerjaannya tukang jual susu Bapak Ibu. Mereka setiap hari pekerjaannya menjual susu di pasar. Mereka saking miskinnya Bapak Ibu, stok susu di rumah mereka itu pun sedikit. Sehingga kemiskinan ini mendorong pikiran ibunya untuk berbuat buruk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika perempuan ini kehabisan stok susu yang akan dijual, maka perempuan ini pulang ke rumah dan memanggil anaknya. Apa kata perempuan tadi? Wahai anakku, bagaimana kalau susu ini kita campurkan dengan air supaya stok susu yang akan kita jual semakin banyak? Apa kata perempuan tadi? Orang lain kan tidak ada yang tahu. Yang tahu kita berdua saja di rumah ini. Apa kata anaknya Bapak Ibu? Boleh jadi orang lain tak tahu, tapi ingat Allah tahu apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukankah ibu tidak mendengar Umar tadi sedang mengumumkan bahwa siapa saja yang mencampurkan susu dengan air akan kupotong lehernya? Apa kata perempuan tadi? Umar tidak mendengar perbincangan kita. Ternyata Bapak Ibu, Umar mendengar perbincangan mereka. Umar sedang berada di pintu rumah mereka mendengarkan perbincangan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Umar pulang ke rumah, dia panggil anaknya Bapak Ibu. Siapa anaknya Bapak Ibu? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini orang yang paling dekat dengan Nabi. Semua perbuatan Nabi Bapak Ibu dia lakukan. Apa yang dilakukan Nabi semasa hidup Nabi, bahkan setelah Nabi meninggal, dia lakukan semua. Bahkan Bapak Ibu, suatu ketika Abdullah bin Umar pernah pergi dengan Nabi melewati ladang-ladang Bapak Ibu, melewati hutan-hutan. Ada pohon yang tumbang sehingga harus kita menundukkan badan dari bawah batang pohon itu Bapak Ibu supaya kita bisa lewat. Maka Abdullah bin Umar dia ikuti Nabi menundukkan tubuhnya supaya bisa lewat Bapak Ibu. Setelah Nabi meninggal Bapak Ibu, Abdullah bin Umar pun melakukan itu. Saking hebatnya Abdullah bin Umar ini, semua perbuatan Nabi dia tahu Bapak Ibu. Lalu Umar bin Khattab memanggil anaknya Abdullah bin Umar. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai anakku, pergilah engkau melamar seorang perempuan yang takut kepada Allah. Di mana wahai ayahku? Ada seorang perempuan yang takut kepada Allah di pinggiran kampung kita. Maka Bapak Ibu, orang-orang dulu mencari menantu itu menantu yang takut kepada Allah, yang merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka empat inilah Bapak Ibu yang perlu kita persiapkan sebelum tahun baru Islam. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Muhasabatun nafs, perbaiki diri. Yang kedua apa Bapak Ibu? Pertama, muhasabatun nafs, perbaiki diri. Segala kesalahan yang kita lakukan minta ampunkan pada tahun ini, jangan dibawa-bawa ke tahun depan. Yang kedua adalah muahadah, ambil hikmah dari peristiwa-peristiwa tahun lalu supaya tidak terjadi dua kali salah pada kesalahan yang sama. Kesalahan yang kita lakukan tahun ini tinggalkan Bapak Ibu, jangan diulang lagi pada tahun yang akan datang. Yang ketiga, muzahadah, bersungguh-sungguh menambah amal. Jangan sampai amal tahun ini sama saja dengan amal tahun yang akan datang. Kalau bisa amal tahun depan lebih meningkat dibandingkan amal tahun ini. Yang terakhir Bapak Ibu, muraqabah, merasalah diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa diawasi Allah, maka kita akan merasa berjalan di dunia ini
seperti berjalan di atas rumput yang berduri. Kita akan berjalan secara hati-hati Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi aja.